Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan kita bisa berkumpul kembali di pagi hari ini dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya seluruh orang itu berada dalam kerugian kecuali 4 golongan, yaitu mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka marilah kita jadikan momentum ini untuk saling menasihati, untuk saling menguatkan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin ini seperti satu jasad, mereka saling menguatkan, dan apabila ada salah satu dari jasad tersebut yang terluka atau tersakiti, maka seluruh kaum muslimin akan peduli kepadanya. Maka marilah kita saling peduli, kita saling menguatkan, kita saling menasihati dalam menghadapi hidup di dunia ini. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-15. Alhamdulillah. Kita baca hadisnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadithul Khamis Ashar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini kita baca dulu hadisnya, nanti kita jelaskan, Pak. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia muliakan tamunya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita ini sering sekali mendapati iman kepada Allah ini disandingkan dengan iman kepada apa? Hari akhir. Padahal kita tahu, Pak, yang namanya rukun iman ada berapa, Pak, rukun iman? Ada 6. Ya, ada 6. Tapi yang paling sering disebutkan dalam hadis, yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran itu iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal ada banyak iman-iman yang lain. Kenapa kok nggak disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan malaikat, barang siapa beriman kepada Allah dan takdir misalnya? Paling sering disandingkan dengan hari akhir. Dan sedikit faedah jemaah dirahmati Allah, penyebutan iman kepada hari akhir ini di Al-Quran terbanyak kedua setelah iman kepada siapa? Allah. Terbanyak kedua, Pak. Padahal kalau kita lihat urutannya kan iman kepada Allah, terus malaikat, kemudian kitab, kemudian rasul, baru
hari akhir, yang terakhir takdir. Tapi di Al-Quran iman kepada hari akhir ini terbanyak kedua. Kira-kira sebabnya kenapa Pak? Kok iman kepada Allah ini sering disandingkan dengan iman kepada hari akhir? Kira-kira sebabnya apa? Sahih, betul. Itu salah satu alasannya. Salah satu alasannya adalah hidup kita diawali dengan iman kepada Allah dan diakhiri dengan hari akhir. Setelah hari akhir ya sudah, kehidupan abadi, entah dalam nikmat atau waliyadzubillah dalam azab. Ini alasan pertama. Alasan kedua, karena di hari akhir ini kita akan ketemu sama Rabb kita, yaitu Allah. Sejak kita lahir sampai sekarang kita tidak pernah lihat dia. Sejak lahir sampai sekarang kita beribadah tanpa melihat dia. Besok di hari akhir kita akan melihat dia dalam keadaan yang mulia. Ya, kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat wajah Allah. Amin ya Rabb. Sebab yang ketiga, yang terakhir, karena orang ketika disebut tentang hari kiamat, apa yang kita rasakan Pak? Dalam jiwa kita, hari kiamat, apa yang terjadi dalam jiwa kita? Takut, ya, takut. Jadi ketika iman kepada Allah disandingkan, disambungkan dengan iman kepada hari akhir, kemudian diiringi dengan perintah, ini insya Allah bisa membuat kita lebih taat terhadap perintah tersebut. Beda kalau disebutkan yang lainnya, ya tetap kita mengagungkan iman kepada Allah dan malaikat, tetap kita agungkan malaikat. Iman kepada Allah dan para rasul tetap kita agungkan, tapi berbeda ketika disebut tentang hari kiamat. Ini lebih membuat jiwa kita takut, ya, sehingga kita bisa lebih menerima perintah yang akan disebutkan. Nah, baik. Jadi beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Nasihat yang pertama, wasiat yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya berkata yang baik atau diam. Ya. Jadi urutannya, jemaah dirahmati Allah, urutannya adalah berkata baik terlebih dahulu. Kalau ternyata kita tidak bisa berkata baik, maka diam. Maka dari sini dapat kita simpulkan, manakah yang lebih baik, berkata baik atau diam? Mana yang lebih baik Pak? Berkata baik. Ya, berkata baik harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Selama kita yakin bahwasanya ucapan kita adalah ucapan yang baik, lakukan. Ya, jadi perkataan itu terbagi jadi tiga Pak. Yang pertama adalah perkataan yang jelas-jelas baik. Apa itu perkataan yang jelas-jelas baik? Perkataan yang jelas-jelas baik terbagi jadi dua. Yang pertama adalah perkataan yang memang itu adalah ibadah. Apa contohnya? Membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu agama, menasehati. Ini perkataan yang jelas-jelas baik 100%. Yang kedua, yang dimaksud dengan perkataan baik, dia secara asal bukan ibadah, tapi karena tujuan orang yang mengucapkannya adalah baik, maka bisa bernilai ibadah. Apa contohnya? Kalau nasihati masuk ke jenis pertama, memang sudah dari sononya ibadah. Tapi ini secara asal bukan ibadah, tapi karena niat kita baik, bisa jadi ibadah. Ya, contohnya misalnya apa? Tanya kabar. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jelas perkataan baik. Gimana kabarnya Pak? Ya, sehat-sehat. Keluarganya gimana? Ya, kemarin kemana saja kok nggak kelihatan? Ini secara asal bukan ibadah. Tanya kabar kan enggak, bukan ibadah. Tapi karena niat kita adalah memasukkan kebahagiaan dalam saudara kita, niat kita pengen mengakrabkan, ya, meskipun dia bukan ibadah, tapi karena niat kita baik, maka ini bisa kita mendapatkan pahala. Kalau nggak gitu, kering gitu, ya, jadi nggak akrab. Nah, jadi ini definisi dari berkata baik. Berkata baik tidak mesti kemudian baca Quran, baca ilmu, zikir, ya jelas itu bagus memang. Tapi terkadang dengan basa-basi pun bisa menjadi perkataan yang baik. Ya. Nah, ini jenis pertama, perkataan yang baik, maka harus kita lakukan, kita ucapkan. Yang kedua, yang kedua adalah perkataan yang benar-benar buruk. Apa contohnya? Ya,
berdusta, kemudian berkata jorok, ya, kemudian menfitnah, menebar berita hoax dan sebagainya. Ini sudah benar-benar buruk, maka harus kita stop. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nanti insya Allah kita bahas hadisnya, hadis ke-29. Di antara, jadi dari seluruh anggota tubuh kita ini, di antara anggota tubuh yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka adalah lisan. Ya, lisan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, setiap pagi ini seluruh anggota tubuh kita akan mewanti-wanti lisan. Ya, hei lisan, kamu jaga baik-baik. Kamu buruk, kita ikut buruk semua. Ya, kamu baik, kita selamat semua. Ya. Nah, jadi ini termasuk anggota tubuh yang paling banyak memasukkan dalam neraka. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang bisa menjamin untukku dua anggota tubuhnya, antara dua jenggotnya, dua jenggot ini antara kumis dan jenggot, berarti lisan, dan antara dua pahanya yaitu kemaluan, maka aku jamin untuknya surga. Ya, dua ini Pak yang paling sering menggelincirkan orang ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Nah, jadi marilah kita yakni menjaga lisan kita. Ini yang kedua, jenis perkataan yang buruk harus kita tinggalkan. Jenis yang ketiga yaitu perkataan yang masih abu-abu. Kita bingung. Ini kalau tak ucapkan kira-kira baik atau buruk ya? Pernah Pak? Kadang ngalami seperti itu. Kita ragu. Ini kalau tak lontarkan kira-kira efeknya baik atau buruk ya? Saya belum tahu. Gimana sikap kita? Apakah sebaiknya tetap dilontarkan? Barangkali bagus loh. Siapa tahu efeknya memang bagus. Atau lebih baik kita stop dia. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita yang terbaik adalah stop. Karena di sini yang diberikan opsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma dua tok, Pak. Berkata baik atau diam. Nabi tidak mengatakan kalau kamu ragu-ragu maka katakanlah, tidak. Ya, Nabi cuma ngasih kita dua opsi, entah perkataan yang pasti baik atau opsi yang kedua adalah diam. Ya, maka kalau kita ragu-ragu, kita belum tahu efeknya, kita belum tahu konsekuensinya baik atau buruk, stop. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau bicara itu dari perak maka diam adalah emas. Ya, nah, jadi ini adalah tingkatan berbicara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik. Kemudian yang kedua, wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, ini perkara tonggo ini Pak, kadang jadi masalah dalam hidup. Ya, kenapa? Karena sebabnya tidak tahu hukum-hukumnya. Ya, taib. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan tetangga. Tetangga adalah salah satu orang yang oleh syariat kita diperintahkan untuk memperhatikannya. Kenapa kira-kira Pak? Kenapa kok dalam Islam tetangga ini termasuk orang yang harus kita perhatikan? Kira-kira kenapa? Betul, sahih. Karena tetangga adalah orang yang paling tahu tentang kita. Ya, tahu seluk-beluk hidup kita lah, tahu aib-aibnya lah. Ya, setiap hari teriak-teriak, setiap hari anaknya gini, setiap hari pulang jam berapa, tahu semua tetangga kita. Makanya sebagaimana kita ingin dia menutup aib kita, kita pun juga harus apa? Tutup aib dia, bukan malah dijadikan bahan. Ya, wah ini kalau tidak ada bahan, tidak asik ini ngobrol, wes ngomongi tonggone dewi kan gitu. Ya, ini sebagaimana kita tidak pengen diomongin aibnya, ya makanya harus dijaga aib dia. Kita tahu kekurangan-kekurangan dia, kita tahu masalah-masalah dia, ya jangan malah disebar. Kadang sebagian kita seperti itu. Ya. Nah, jadi karena dia adalah orang yang paling tahu tentang kekurangan-kekurangan. Ini yang pertama, sebab pertama. Sebab yang kedua, karena tetangga adalah orang yang pertama, normalnya ya Pak ya, normalnya.
Karena tetangga adalah orang pertama yang akan merespon ketika kita terjadi sesuatu. Orang tua kita jauh, saudara kita jauh. Orang pertama yang normalnya, ya, kalau waduh Pak Ustadz tetangga saya aja nggak gitu, ya kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Ya, kalau tetangga saya nggak care kok kepada saya, ya kita jangan ikut-ikutan. Ya, tetangga adalah orang pertama yang akan merespon ketika terjadi apa-apa pada kita. Ya, ketika waliyazubillah mungkin ada kebakaran atau ada sakit, tetangga pertama yang akan merespon. Ya, nah, ini kalau hubungan kita dengan tetangga tidak baik, ya kurang bagus lah ya. Nah, jadi ini adalah salah satu beberapa sebab kenapa kok kita diperhatikan untuk memperhatikan tetangga. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Sesungguhnya Jibril ini terus-menerus mewasiatku tentang tetangga. Sesungguhnya Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga. Jadi Jibril ini bolak-balik kepada Nabi SAW berwasiat tentang tetangga. Jadi menunjukkan pentingnya tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, bahkan aku sampai mengira jangan-jangan tetangga ini besok akan dapat ahli waris, akan dapat apa? Hak waris. Saking seringnya Jibril berwasiat kepadaku. Kalau sesuatu itu sering diingatkan, berarti menunjukkan sesuatu itu apa? Penting. Ya, ini yang harus kita tanamkan pada jiwa kita. Ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Man la ya'man, maksudnya tidak beriman di sini bukan kemudian keluar dari Islam, tapi tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya, bakar sampah, asapnya masuk ke tetangga, parkir mobil depan pintu rumah tetangganya, ya, atau anaknya melempari apa ke tetangganya. Nah ini, ya, jangan dikira namanya iman, namanya mendekatkan diri kepada Allah, yang penting rajin ke masjid. Urusan sama tetangga, urusan sama manusia wis barke wae. Salah, ya. Tetap harus kita selain hablum minallah, kita juga harus hablum minannas, ya. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya tetangga terbagi menjadi tiga. Ya, tetangga terbagi menjadi tiga dari sisi prioritas. Ya. Yang pertama yaitu tetangga kita yang muslim dan termasuk kerabat kita, ada hubungan darah sama dia, mungkin sepupu kita, saudara kita, apalagi orang tua kita. Maka ini adalah tetangga yang paling prioritas karena dia memiliki tiga hak para jamaah. Hak pertama apa? Hak tetangga. Hak kedua, hak sesama muslim, ukhuwah islamiyah. Hak yang ketiga adalah hak kerabat. Ini tetangga harus prioritas banget. Beda kalau kita Pak ya, orang Indonesia ini kalau dekat sama kerabatnya malah ribut terus. Nah ini kalau kita lihat kultur, contohnya kayak di Saudi ya, di Arab, mereka bisa deket-deketan sama keluarganya itu bisa. Sampingnya rumah orang tuanya, sampingnya lagi saudaranya, satu komplek, satu keluarga semua. Tapi ya aman-aman saja, maksudnya nggak engker-engkeran gitu loh. Kenapa? Apa sih yang salah dari kita apa gitu? Kenapa kita di Indonesia ini kalau deket sama kerabatnya kok malah sering ribut gitu loh, ya. Nah, jadi ini tetangga jenis pertama yang haknya paling prioritas. Tetangga jenis kedua adalah tetangga kita yang apa? Kira-kira muslim, ya, tapi tidak ada hak kerabat, bukan kerabat kita. Maka dia punya dua hak, yaitu hak tetangga dan hak muslim, sesama muslim. Yang ketiga adalah tetangga kita yang non muslim, maka dia pun tetap punya satu hak, yaitu hak tetangga. Ya, kita tetap tidak boleh menzolimi, tidak boleh mengganggu, harus menutup aibnya, bahkan kita dianjurkan untuk berbuat baik. Ya, jadi sampai seperti itu jamaah dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, apa patokan seseorang disebut tetangga kita? Apa patokan seseorang disebut tetangga kita? Oh, yang penting dia berada di komplek ini misalnya. Atau oh, yang penting dia sama-sama se-Surabaya.
Apa patokannya Pak kira-kira? Seorang disebut tetangga ini patokannya apa? Biar kita bisa prioritaskan dia gitu. Baik. Sebagian ulama mengatakan, ini tak sebutkan beberapa pendapat Pak. Sebagian ulama mengatakan yaitu orang yang ketemu kamu di masjid. Definisi tetangga. Kalau ketemu di masjid berarti kan rumahnya otomatis tidak jauh gitu. Kecuali saya Perak ya, bukan tetangga ya. Tapi yang di sinilah setiap sholat ketemu di masjid. Nah, ini tetangga. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan sebagian ulama yang lain mengatakan ambil, saya lupa ya, 7 atau 9. Oh 7 ya. Ambil 7 rumah ke setiap arah. 7 rumah ke setiap arah Pak. Kalau rumah kita di tengah, kanan ambil 7, kiri 7, kalau depan ada tetangganya, depan 7, belakang 7. Nah ini adalah beberapa pendapat sebagian ulama. Terus gimana kalau misalnya kita pengen memberikan sesuatu tapi terbatas? Ya, tidak cukup kalau harus dikasih semua. Tetangga mana yang hendaknya kita prioritaskan? Kalau cuma satu tok Pak, pas depan, kanan, kiri, tetangga semua, mana yang diprioritaskan? Yang paling loyal ya Pak ya, yang paling sering ngasih ya. Ya, dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali jarain." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada siapakah aku menghadiahkan sesuatu? Kebetulan terbatas soalnya. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minki baban, kepada tetangga yang paling dekat pintunya ke rumahmu. Ya udah, dikira-kira saja Pak. Kira-kira yang paling dekat ke rumah kita ini yang mana lah ya? Dikira-kira, kira-kira pemberian ini cocok buat tetangga yang mana nih? Ya, ya dikira-kira saja. Nah, mungkin kita punya makanan manis ya, tetangga sebelah kiri mungkin ada penyakit gula, ya jangan kasihkan, kasih yang kanan. Dicari kira-kira yang cocok yang mana ya, kasihkan. Baik. Baik. Dan dalam hadis yang lain, jemaah dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti bahwasanya kejahatan yang kita lakukan kepada tetangga ini kejahatannya beda dengan kejahatan yang kita lakukan ke orang selain tetangga. Sampai segitunya Pak ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Jadi ada seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka beliau mengatakan yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah ini yang menciptakanmu. Ini dosa paling besar. Orang kalau mati dalam kondisi melakukan dosa ini dan belum bertaubat, maka dia dikhawatirkan bisa apa? Bukan cuma masuk neraka, kekal di neraka, yaitu syirik. Ini dosa pertama yang paling besar. Kemudian sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, apa lagi? Ya, ini menunjukkan semangatnya sahabat Pak. Ya, disebutkan satu, pengen nambah. Apalagi ya Rasulullah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka, engkau membunuh anakmu, engkau mematikan anakmu karena takut tidak bisa ngasih makan. Ini termasuk dosa besar para jamaah. Yakni kalau kita perhatikan, tidak sedikit dari kaum muslimin di hari-hari ini yang mereka apa? Mematikan anaknya secara tidak langsung.
Saya tidak katakan punya anak terus aborsi ya, jelas ini dosa besar Pak. Tapi ini dari awal memang sudah di-cut, tidak pengen punya anak. Apa itu istilahnya Pak? Vasektomi ya. Vasektomi, benar tidak? Iya, sudah dari awal sudah di-cut. Memang tidak mau punya anak, subhanallah. Nah ini kalau kita tanya, kenapa Anda melakukan hal ini? Salah satu alasannya, wah aku khawatir tidak bisa ngasih makan anakku. Nah, ini apa enggak persis dengan hadis ini Pak? Ya. Di antara bentuk dosa besar kamu membunuh anakmu karena khawatir tidak bisa ngasih makan. Emang yang ngasih makan dia kita lah. Kita yang ngasih makan Pak. Yang ngasih makan anak kita Allah. Ya, Allah yang ngasih makan, bukan kita. Kita cuma menyalurkan saja. Ya. Bahkan bisa jadi semakin banyak jalur, semakin banyak penerima nafkah yang kita berikan, bisa jadi Allah apa? Semakin banyak menggelontorkan rezekinya ke kita. Kan seperti itu. Semakin banyak yang kita kasih nih, otomatis kan lewat kita Pak. Ya. Nah, jadi maksud saya gimana? Mengatur. Kalau para ulama mengatakan gini ya Pak ya. Mungkin sebagian ada yang bertanya, Ustadz apa hukumnya gini KB ini dah ya. Jadi gini. Kalau tujuannya adalah mengatur, diatur kehamilannya. Oh, saya pengen jarak lah 2 tahun, 3 tahun. Ini tidak apa-apa. Mengatur itu tidak apa-apa Pak. Ya. Yang tidak boleh adalah mengkat secara keseluruhan. Ini yang tidak boleh. Saya tidak mau punya anak lagi. Atau dari awal memang saya tidak mau punya anak, subhanallah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sebagian dari kita mulai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, seolah-olah anak adalah pemakan rezeki kita, seolah-olah anak adalah pemutus rezeki kita, subhanallah. Ya. Nah, jadi ini harus kita bilangkan. Kecuali kalau memang seseorang sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan. Jadi dokter sudah memvonis, dokter sudah ngomong, Bu, jangan ini lagi, jangan hamil lagi, ya, karena sudah yakni di usia yang mengkhawatirkan, atau mungkin ada yakni sakit yang kalau dipaksakan malah membahayakan nyawa ibunya. Nah, ini barulah mungkin saat itu boleh melakukan hal tadi. Tapi selama tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, ya, apalagi cuman karena makan, karena duit, karena repot ngurusi anak, ini bukan sebab yang menjadikan orang kemudian boleh memutus ya keturunan, ya, seperti itu. Nah, baik. Kemudian sahabat tersebut bertanya, jadi tadi dosa pertama tadi apa Pak? Dosa yang paling besar di sisi Allah yang pertama apa tadi? Syirik. Yang kedua adalah membunuh anak karena khawatir, nah, takut tidak bisa ngasih makan. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, berkaitan dengan tetangga. Ini coba kita perhatikan, karena sebagian kita meremehkan. Yang ketiga, para jemaah dirahmati Allah, termasuk dosa besar adalah antuzania halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetangga. Ini dosa besar. Dosanya lebih besar daripada berzina dengan wanita biasa. Maksudnya wanita dengan suami. Oh, kalau gitu dengan yang biasa saja ya jangan, tidak boleh. Sama-sama besar dosanya. Tapi kalau sama tetangga, dosanya apa? Lebih besar. Ini bukan kemudian meremehkan dengan yang lain, tidak. Tapi maksudnya adalah hati-hati gitu loh. Sama tetangga dosanya tidak main-main Pak. Ya. Nah, ini yakni marilah kita jangan meremehkan, ya, jangan meremehkan hal ini, karena terkadang ya kayak nggak ada batasan gitu loh, ya, nggak ada batasan. Kemudian dengan alasan sok akrab lah, ya, Islam sudah batasin antara non mahram tidak boleh saling bersentuhan, ya, antara non mahram tidak boleh saling melihat auratnya, ya. Nah, ini harus kita jaga karena dosanya lebih besar. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Apa definisi dari tamu, jemaah dirahmati Allah? Kalau kita orang Indonesia, seluruh yang datang ke rumah kita namanya tamu. Ya. Tapi dalam Islam, dalam bahasa Arab, ini menunjukkan kayanya bahasa Arab.
orang yang datang ke rumah kita itu dalam bahasa Arab tidak serta-merta disebut tamu, Pak. Ya. Orang yang datang ke rumah kita terbagi jadi dua macam. Yang pertama adalah dia yang satu kota sama kita, ya, apalagi satu komplek, apalagi tonggone dewe, ya, maka ini bukan tamu. Ini namanya dalam Islam bukan tamu, Pak, tapi namanya zair, peziarah, orang yang berziarah mengunjungi ke rumah kita. Ya, jadi orang yang satu kota sama kita, di sini punya rumah, punya tempat tinggal, ke tempat kita cuman mampir tok, ini bukan tamu. Kenapa dibedakan, Ustadz? Kenapa kok harus dibedakan? Karena nanti ada perbedaan dalam masalah hak menjamu. Tamu itu wajib dijamu. Selain tamu, tidak wajib. Ya. Yang kedua adalah masalah minta izin berkunjung. Ya, tamu datang ke rumah kita tidak ada uzur, wajib menerima, wajib harus diterima, harus dijamu. Selain tamu minta izin ke rumah kita punya hak untuk menerima, kita juga punya hak untuk tidak menerima. Berapa kali batasnya? 3 kali. Ya, nah, perbedaannya di sini, Pak. Nah, jadi kalau dia masih satu kota dengan kita, masih satu komplek dengan kita, lah ini bukan tamu, ini orang yang berziarah, orang yang mengunjungi. Yang kedua, yang disebut tamu adalah dia yang datang dari luar kota dan benar-benar ke tempat kita, dan benar-benar niatnya itu untuk mengunjungi kita. Jadi orang dari Malang memang ke Surabaya untuk mengunjungi kita, Pak, bukan cuma mampir. Contoh, dia ke Surabaya, dia pengen pulaan di Pasar Turi terus mampir ke rumah kita. Nah, ini bukan tamu, Pak. Ya, jadi dia benar-benar dari luar kota datang ke Surabaya memang mau ke rumah kita, ini tamu. Ya, maka seperti ini kita wajib untuk menjamunya selama tidak ada uzur, ya. Kita tidak ada uzur, lagi sehat, alhamdulillah, kemudian rezeki juga ada, maka wajib kita menjamunya. Berapa lama? Wajibnya 1 hari. 1 hari 1 malam. Ini wajib, Pak, hukumnya. 2, 3 sunnah. Jadi hak tamu itu 3 hari. Hari pertama ini wajib usahakan kita kasih yang spesial, sate lah, jangan tahu tek, nasi goreng itu hari kedua dan ketiga. Ya. Hari pertama ya sate, apalah yang zen lah, yang bagus lah, ya. Fadal. Ya, jadi ya, jadi itu, Pak, 1 hari 1 malam ini wajib, ya, harus kita jamu, harus kita ya inapkan lah. Syukur-syukur kalau di rumah kita ada, atau kalau ada rezeki ya diinapkan di luar. Hari kedua dan ketiga ini masih haknya tamu, tapi sunnah. Ya, seandainya kita mohon maaf ada urusan, tidak bisa melanjutkan jamu, tidak apa-apa, tidak berdosa kita. Tapi yang hari pertama ini wajib kita. Setelah 3 hari, maka kita mau melanjutkan pun tidak apa-apa, sedekah, masuknya sedekah, tidak pun juga tidak apa-apa. Ya, nah, mungkin bisa tanya, kira-kira rencana nginep di sini berapa hari ya? Nah, pakai bahasa yang halus lah, ya, jangan belak-belakan juga, ya. Nah, jadi intinya hak tamu ada 3 hari. Hari pertama ini wajib, hari kedua dan ketiga sunnah, ya, seperti itu. Baik. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang dijelaskan dalam melayani tamu, nanti jemaah bisa baca sendiri dalam surat Az-Zariyat ayat 26 sampai 27, Pak. Ya, itu kalau kita baca tafsirnya Az-Zariyat 26-27, itu isinya tentang adab-adab memuliakan tamu. Itu cerita Nabi Ibrahim kedatangan tamu, yaitu siapa? Malaikat. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Langsung ke belakang nyembelih sapi, dihidangkan kepada malaikat. Jadi terakhir, Pak, sebelum ditutup, ya, di antara adab dalam tamu, ini tak sebutkan beberapa saja, ya, karena kalau banyak banget tidak cukup. Di antara adab dalam menjamu tamu adalah kita menghidangkan kehadapannya, ya, bukan diajak makan, ya. Jadi langsung aja dihidangkan, ayo makan, jangan dipersilahkan, apalagi ditanya mau makan atau tidak, ya. Baik, kalau teman sendiri oh ya mau, kan gitu, ya. Kalau tamu mana ada, Pak, bilang ayo, ya. Nah,
Jadi Nabi Ibrahim tidak ngomong apa-apa, nyembelih anak sapi dihidangkan di hadapan tamunya, ayo makan. Tapi karena tamunya malaikat, apa yang terjadi? Tidak dimakan, ya seperti itu. Baik, wallahu alam. Mungkin sambil nunggu syuruk, barangkali ada yang belum jelas. Fadhal Pak.